Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 21 Oktober 2020 menjadi kesedihan bagi keluarga besar Pondok Modern Gontor Ponorogo. Salah satu pimpinan Pondok Modern Gontor Ponorogo, Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Sarkasi MA, dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kami menyebutnya Pak Syukri atau Ustadz Syukri, adalah sosok pemimpin, guru, ayah, mentor, motivator yang luar biasa. Bukan hanya pada saat kita menjadi santri, tapi bahkan saat kita menjadi alumni, beliau masih mendidik kami, mengajari kami, memotivasi, menggerakkan kami. Sungguh ini menjadi sebuah kehilangan yang sangat besar. Saya belajar setidaknya ada 10 filsafat hidup dari Kiai Al-Hajj Abdullah Syukri Sarkasi MA. Yang pertama, satu yang saya benar-benar resapi dan pelajari. Pak Syukri selalu mengajarkan agar kita itu punya impian besar, punya keinginan besar. Wawasan kita jangan wawasannya sempit, wawasan kita itu harus menjadi wawasan internasional. Maka selalu jargon yang kita dengar itu adalah dari Gontor menyapa dunia. Sebuah pelajaran yang sangat berharga kalau kita ingin memikirkan sesuatu, kalau kita ingin berbuat sesuatu. Jangan hanya pikirkan pada tingkat lokal kita, tapi pikirkan bagaimana ini bisa bermanfaat secara nasional, bahkan bagaimana dampaknya bisa memberikan manfaat secara internasional. Have a big dream, percaya bahwa kita bisa, percaya bahwa kita mampu ya untuk mengembangkan diri bukan hanya pada tingkat lokal tapi tingkat internasional. Dan kalau kita sudah punya big dreams, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bekerja all out. Pak Syukri selalu mengajarkan kita untuk bekerja itu habis-habisan. Jangan bekerja setengah-setengah. Kalau kita kerja itu harus tahu masalah. Harus tahu masalah. Maka sering kita dengar pengurus organisasi pelajar, ustadz, itu sering dipanggil Pak Syukri, ditanya tentang data. Kalau saya dulu kebetulan di bagian penerangan, ditanya ada berapa mic di pondok, ada berapa amplifier, ditanya satu persatu, apakah kita tahu masalah atau tidak. Jadi kalau kita bekerja harus tahu masalah. Kalau kita ditanya tidak tahu, kita disuruh pulang, balik lagi, berarti kita melek walang. Namanya itu melek walang, itu belalang, itu melek, melihat, tapi tidak tahu masalah. Atau kalau kita salah, itu entah bagaimana pengalaman beliau. Itu kalau jawaban kita itu nggak benar, itu beliau bilang hanya ada 2 kemungkinan. Itu salah manajemen atau kamu tidak bekerja. Salah manajemen, salah pengelolaan, atau kamu tidak bekerja dengan baik. Maka bekerja all out itu adalah sesuatu yang selalu kemudian kita dapatkan ajaran untuk bekerja all out. Maka di Gontor itu nggak ada ceritanya kita mengeluhkan karena capek,
malam kita bekerja, sampai malam kita mengadakan acara, besok sudah harus masuk kelas lagi. Begitu yang diajarkan kepada kita, all out. Nah, nomor 3 adalah Pak Syukri selalu mengajarkan gali potensi, raih prestasi. Yang dilihat itu adalah kamu sudah melakukan apa, kamu sudah punya prestasi apa dalam hidup kamu. Lihat setiap 5 tahun sudah punya kemajuan apa dalam hidupmu. 5 tahun lagi lihat lagi, 5 tahun ke depan lagi lihat lagi. Ada prestasi apa yang sudah kamu hasilkan. Ketika belum punya prestasi, berarti kamu belum bekerja keras. Maka ingat, setiap 5 tahun jadikan sebagai sebuah langkah milestone. Agar apa? Agar kamu tahu, kamu lihat, ukur dirimu, kamu punya prestasi atau tidak. Nomor 4 yang selalu saya ingat dari Pak Syukri adalah kita jangan pernah diam, ambil inisiatif, bergerak. Dan bukan hanya bergerak nih, bergerak menggerakkan. Dimanapun kita berada, jadilah orang-orang yang selalu punya inisiatif, yang selalu bisa menjadi penggerak, yang selalu bisa menjadi diri kita ini orang-orang yang memberi warna dimanapun kita berada. Bergerak menggerakkan. Dan nomor 5, bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita, buat masyarakat di sekitar kita. Pak Kiai ini bukan hanya di Gontor, tapi dengan masyarakat, membangun masyarakat, terjun ke masyarakat melalui berbagai program-program pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat itu artinya apa? Membuat diri kita itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya jadi merenung apa yang sudah saya lakukan untuk masyarakat di sekitar saya. Selalu adalah pertanyaan, kamu sudah punya manfaat apa yang kamu sudah berikan untuk masyarakat. Dan nomor 6, ini yang saya kira luar biasa. Pak Kiai itu selalu membangun silaturahim dan networking. Silaturahim dan networking dengan berbagai kalangan. Di pemerintahan, networkingnya sangat bagus. Di kalangan pengusaha, Pak Syukri itu networking yang sangat bagus. Politisi, tentara, semua sektor itu networkingnya sangat bagus. Saya ingat pas IKPM Jakarta ya, kita mengadakan acara Silaturahim Nasional 2010 di Jakarta Convention Center. Butuh dana sekitar 450 juta. Panitia sudah kesana kemari. Itu mencari dana itu. Pak Syukri itu selalu dalam 3 bulan sebelum acara itu memantau. Panitia sudah dapat berapa. Sekitar 5 hari sebelum acara beliau datang. Lalu kemudian mengumpulkan kami, panitia itu. Terus nanya, Akbar sudah dapat berapa? Kebetulan waktu itu saya bendahara. 15 juta Ustaz. Terus apa yang sudah kamu kerjakan? Ini yang paling penting nih. Apa yang sudah kamu kerjakan? Saya sodorkan list ini Ustaz yang sudah kami hubungi tapi belum ada respon. Karena kami sudah bekerja, Pak Syukri ngambil itu daftar itu ya. Daftar sekitar 20 orang. Ya sudah, besok saya teleponin satu persatu. Ya,
Kamu siap-siap, besok datangi mereka satu persatu setelah saya telepon. Subhanallah, luar biasa. Jadi besok 2 hari itu kita dapat instruksi dari Pak Sukri via SMS waktu itu ya. Datang sini, datang sini, datang sini, datang sini. Alhamdulillah kebutuhan 500 juta itu bisa tertutupi. Ini adalah pengalaman pembelajaran tentang networking yang luar biasa bagi saya. Jadi bagaimana kemudian kita membangun silaturahim, membangun networking yang itu akan berguna bukan buat kita sendiri, tapi buat umat. Bagaimana networking, bagaimana silaturahim ini bisa kita gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat. Dan nomor 7, Pak Sukri itu adalah selalu tidak mau yang biasa-biasa saja. Ukur kekuatan kita, push to the limit. Dorong sampai batas yang paling memungkinkan. Hal yang kita anggap tidak mungkin, ternyata setelah kita dorong itu menjadi bisa. Ukur kekuatan kita, terus ya, push, dorong sampai batas yang paling memungkinkan. Motivasi yang luar biasa. Bahwa jangan puas dengan apa yang sudah kita punya, dorong terus sampai batas yang paling memungkinkan. Dan nomor 8, filsafat hidup yang luar biasa. Jadilah pemimpin dimanapun kamu berada. Jadilah pemimpin dimanapun kamu berada. Di masyarakat, di keluarga, di kantor, di organisasi, di instansi, bangsa dan negara ini. Jadilah pemimpin. Memimpin diri sendiri, mampu memimpin orang lain, menggerakkan orang, memotivasi orang menuju apa yang kita inginkan. Jadilah pemimpin. Jadilah kepala, jangan jadi ekor. Jadilah kepala, jangan jadi ekor. Suatu yang meresap sekali. Jadilah kepala, jangan jadi ekor. Dan nomor 9, ini diceritakan oleh Bu Sukri pada saat kita ngobrol itu ya. Pak Sukri itu selalu mendoakan pondok, mendoakan umat, mendoakan keluarga dengan membaca Al-Fatihah mungkin ribuan kali setiap hari. Untuk pondok 100, 200 kali Al-Fatihah setiap hari. Didoakan. Untuk umat didoakan ratusan Al-Fatihah. Untuk anak-anak, setiap anak didoakan ratusan Al-Fatihah setiap hari. Anak-anak sambil jalan itu dari pondok terus sampai ke sawah-sawah di luar lingkungan pondok, olahraga sambil membacakan Al-Fatihah. Ini saya kira penting sekali bahwa kita doakan umat, doakan pondok, doakan keluarga. Itu setiap saat kita kirimkan Al-Fatihah, mendoakan semua orang yang ada di sekitar kita agar selalu diberkahi dengan penuh keberkahan. Dan terakhir, Pak Sukri itu menghabiskan hidupnya untuk mengabdi kepada pondok, mengabdi kepada umat. Bahkan pada saat jatuh sakit sekalipun, tetap semangatnya yang luar biasa. Itu kelihatan sekali bahwa masih semangat memikirkan umat,
masih semangat memikirkan pondok, bahkan sampai akhir hayat. Itu yang diwariskan oleh Trimurti, pendiri pondok. Berkorban bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Berkorban harta kita, berkorban tenaga kita, berkorban pikiran kita, bahkan kalau perlu nyawa kita korbankan untuk kepentingan pondok, untuk kepentingan umat. Mudah-mudahan amal baik Pak Kiai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.